Selamat datang dalam materi dasar pemasaran. Topik kali ini adalah positioning dan ini adalah pertemuan ke-6. Kita akan awali dengan definisi market positioning. Market positioning adalah suatu tindakan dalam mendesain penawaran dan citra perusahaan agar menempati suatu posisi kompetitif yang jelas, berbeda, dan juga diinginkan dalam benak konsumen sasarannya. Perlu diingat di sini bahwa ada kata competitive position. Berarti ada hubungan antara posisi perusahaan kita dengan kompetitor atau pesaingnya. Jadi bagaimana posisi perusahaan kita sangat tergantung juga bagaimana posisi pesaing itu sendiri. Berikutnya kita akan bahas mengenai product positioning. Perlu diingat bahwa bagaimana suatu perusahaan menempatkan posisinya di pasar juga sangat tergantung bagaimana posisi produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut di pasar. Karena produk merupakan representasi dari perusahaan. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa market positioning itu adalah tergantung pada bagaimana offering atau penawaran. Dan apa yang ditawarkan oleh perusahaan ke pasar adalah produk, baik itu barang atau jasa. Baik, product positioning sendiri definisinya adalah bagaimana suatu produk tersebut didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut-atribut yang penting dari produk tersebut. Atau secara sederhananya adalah suatu tempat atau posisi dari produk tersebut dalam benak konsumen relatif terhadap produk-produk pesaingnya. Jadi ini sangat berhubungan dengan definisi yang sebelumnya, bahwa bagaimana competitive position itu penting. Berarti di mana competitive position itu menunjukkan bahwa bagaimana posisi kita bersaing dengan posisi para pesaing kita. Jadi kalau di sini dilihat dari perspektif produk, bagaimana posisi produk kita di benak konsumen dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Nah, di sini persepsi, kesan, dan juga perasaan dari konsumen itulah yang membentuk product position itu dalam pikiran atau benak konsumen tersebut. Perusahaan perlu untuk membuat positioning map sebenarnya, supaya perusahaan dapat mengetahui bagaimana posisi dari perusahaan atau merek-merek yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dibandingkan dengan merek-merek yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. Untuk sederhananya sebagai contoh, bahwa biasanya dibuat aksis antara harga dan juga kualitas. Kita lihat di sini di mana sumbu X adalah kualitas dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan sumbu Y adalah menunjukkan harga yang paling rendah dan juga paling tinggi. Nah, kita akan lihat di mana posisi
eh, merek dari produk-produk yang kita keluarkan. Misalkan ada pesaing antara brand A, brand C, dan brand B. Di sini posisi brand kita ada di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Nah, posisi dari brand kita tersebut menunjukkan bagaimana tingkat persaingan nanti dengan eh, merek-merek atau perusahaan yang lain. Kita lihat apabila posisi merek kita ada di posisi pertama ini, maka jelas bahwa pesaing utamanya adalah brand A. Sedangkan kalau posisinya ada di posisi kedua ini, maka pesaing utamanya adalah brand C. Dan selanjutnya juga di posisi 3, di mana posisinya adalah brand B. Dan apabila posisinya itu adalah di posisi 4, maka dia memiliki kecenderungan posisi persaingannya tidak seketat di mana posisi 1, 2, dan 3. Baik, itu adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan bisa memetakan posisi dari merek-merek produk yang dikeluarkan dia. Nah, nanti ini akan berhubungan dengan topik brand positioning yang akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, dari sini perusahaan dapat memperoleh informasi bagaimana suatu posisi kompetitif perusahaan tersebut dibandingkan dengan pesaingnya, dan juga bagaimana posisi kompetitif dari produk-produk yang dikeluarkan dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Perlu diingat di sini ini bukanlah suatu kewajiban. Anda bisa mengganti apapun ini yang menurut Anda itu merupakan atribut yang penting. Misalkan ini bisa jadi bukan kualitas, misalkan Anda akan mendefinisikan misalkan kemudahan untuk membelinya, kemudahan, tingkat kemudahan Anda bisa buat seperti itu, ataupun juga atribut-atribut yang lain, misalkan fitur. Anda bisa ganti ini menjadi fitur, atau atribut yang lain. Harga juga bisa diganti dengan misalkan banyaknya outlet, atau jaminan, garansi, atau apapun. Selama atribut tersebut merupakan sesuatu yang penting, dianggap penting oleh konsumen. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kita memilih suatu strategi positioning yang tepat untuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perlu mengidentifikasi suatu rangkaian, berarti ada beberapa alternatif, suatu keunggulan kompetitif yang memungkinkan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membangun suatu posisi di pasar tentu saja. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana Anda memilih suatu keunggulan kompetitif yang tepat itu, yang akan Anda manfaatkan. Setelah Anda mengetahui mana keunggulan kompetitif yang Anda akan daya gunakan di pasar, selanjutnya adalah Anda akan memilih suatu strategi positioning yang didukung oleh keunggulan kompetitif tersebut. Setelah itu, penting untuk perusahaan membuat suatu pernyataan positioning. Pernyataan positioning ini bisa disampaikan misalkan di
iklan ataupun di website perusahaan yang dapat diakses oleh eh, para konsumen-konsumen sasarannya. Nah, ini penting sekali 4 tahapan ini dilakukan oleh perusahaan agar dapat memilih suatu strategi positioning yang tepat. Dalam slide yang sebelumnya kita sudah ketahui bahwa perusahaan harus dapat memanfaatkan keunggulan kompetitifnya agar dapat memilih kira-kira strategi positioning dari perusahaan seperti apa. Dalam mengeksekusi atau membangun suatu strategi positioning perusahaan, perusahaan perlu menentukan dulu positioning benefit factor. Tentu saja, positioning benefit factor ini atau faktor manfaat dalam hal positioning itu didukung oleh keunggulan kompetitif perusahaan. Jangan sampai kita memilih suatu faktor manfaat yang tidak didukung oleh kemampuan perusahaan. Apabila itu tidak didukung oleh kemampuan perusahaan, tentu saja itu tidak memberikan keunggulan terhadap pesaing-pesaingnya. Baik, pertanyaannya adalah apa saja positioning benefit factor? Yang pertama adalah performance benefit. Performance benefit di sini adalah bagaimana perusahaan dalam menciptakan positioning tersebut menekankan mengenai keunggulan dari performa produk yang dikeluarkannya. Di mana performa tersebut harus sesuai dengan ekspektasi yang dimiliki oleh customer. Oleh karena itu di sini perusahaan harus mengetahui dulu apa yang diharapkan dari sebuah produk oleh para konsumen sasaran kita. Apa yang diinginkan dari sebuah produk televisi, apa yang diinginkan dari sebuah produk mobil, performa apa yang diharapkan dari sebuah produk makanan. Nah, itu harus harus diketahui dan perusahaan juga harus dapat memenuhi itu. Apalagi kalau perusahaan dapat melampaui ekspektasi dari konsumen. Akan lebih baik. Maka perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan dalam menciptakan manfaat dari kinerja produk, dari performance itu dapat memilih positioning benefit factors ini. Contohnya kita contohkan seperti ini. Misalkan Anda performa apa yang diharapkan dari sebuah kendaraan yang Anda beli, misalkan motor. Misalkan Anda ingin motor Anda itu hemat bahan bakar. Nah, maka apabila kehematan bahan bakar tersebut merupakan sesuatu yang diharapkan oleh konsumen, maka ada baiknya kita harus memiliki suatu keunggulan kompetitif yang dapat menciptakan sebuah produk motor yang memberikan kemampuan terkait hemat bahan bakar. Nah, di sini itu yang apakah kita memiliki teknologinya, apakah kita memiliki kemampuan technical atau teknik terhadap menciptakan produk tersebut. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Atau contoh yang lain misalkan, apakah produk sebuah motor itu misalkan
yang diinginkan performanya adalah kecepatan yang tinggi, misalkan, untuk motor sport. Maka perusahaan harus memiliki kemampuan kompetitif dulu untuk menciptakan suatu motor dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, biasanya produsen-produsen motor misalkan, kalau memang dia memiliki kemampuan di performa kecepatan, maka dia akan menekankan itu dalam eh, kampanye iklannya dan juga bagaimana dia memperkenalkan produknya dalam event-event apapun. Nah, penting di sini yang saya ingin tekankan bahwa perusahaan harus memiliki suatu keunggulan kompetitif pada suatu performance tertentu dari produk atau kinerja tertentu dari sebuah produk. Baik, positioning benefit yang kedua yang ingin saya bahas adalah convenience benefit. Convenience tentu saja artinya adalah kenyamanan. Bagaimana produk tersebut memberikan kenyamanan dalam hal membeli, menyimpan, dan juga bagaimana mengkonsumsinya. Misalkan contohnya bila Anda ingin membeli suatu makanan tertentu, pertanyaannya apakah makanan tersebut dapat dengan mudah untuk dibeli? Dan kedua, apabila Anda tidak dapat menghabiskan atau tidak ingin memakannya sekarang, apakah itu bisa dengan mudah disimpan? Dan selanjutnya, ketika Anda mengkonsumsinya, apakah makanan tersebut itu sulit untuk dikonsumsi? Misalkan harus dimasak dulu, harus dihangatkan dulu, ataukah Anda cukup cukup masukkan ke microwave atau atau oven ataupun Anda panaskan di loyang, Anda bisa langsung konsumsi. Nah, itulah convenience benefit. Itu salah satu contohnya. Jadi yang paling ditekankan di sini adalah bagaimana si produsen atau perusahaan dapat memberikan kemudahan terkait bagaimana kemudahan dalam membeli, menyimpan, dan juga mengkonsumsi produk itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai price benefit. Nah, di sini positioning benefit factor terkait dengan price benefit menekankan pada kemampuan perusahaan untuk memberikan suatu harga yang tepat atau yang diinginkan oleh perusahaan. Itu disampaikan dan diterima oleh konsumennya. Jadi di sini harga tersebut memang sesuai dengan keinginan oleh perusahaan. Jadi dapat menciptakan keuntungan, tetapi juga dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Jadi di sini bukan bicara soal bagaimana perusahaan itu memberikan harga yang paling murah. Ini adalah suatu persepsi yang salah. Jadi price benefit itu bukan bicara bagaimana perusahaan memberikan harga paling murah. Di sini adalah bagaimana perusahaan memberikan harga yang paling tepat, dapat memberikan keuntungan dan konsumen juga dapat menerimanya. Karena tidak selalu konsumen itu dapat menerima suatu produk gitu misalkan dengan harga yang murah gitu. Contohnya misalkan kita ditawarkan produk-produk mewah dengan harga yang murah, tentu saja kita akan bertanya-tanya, apakah produk ini memang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan? Apakah produk ini adalah memang produk asli misalkan? Nah, ini perlu diketahui bahwa harga yang tepat tidak selalu harga yang murah. Selanjutnya adalah psychological benefit.
bagaimana suatu produk tersebut dapat memberikan suatu manfaat secara psikologis. Apakah itu memberikan prestis atau memberikan suatu penerimaan sosial yang lebih luas karena Anda membeli produk tersebut, atau memberikan kepercayaan diri, dan juga bagaimana Anda bisa mengaktualisasikan diri Anda atau kepribadian Anda dengan produk tersebut. Jadi, biasanya psychological benefit ini banyak dimanfaatkan oleh produk-produk high-end atau produk-produk mewah. Kenapa? Karena memang psychological benefit ini sesuatu yang paling sulit untuk diperbandingkan antara suatu produk dengan produk yang lain. Misalkan contohnya, kalau orang ditanya produk Gucci dan Louis Vuitton, kira-kira mana yang paling besar psychological benefit-nya? Mungkin agak sulit untuk diperbandingkan. Karena ini adalah suatu manfaat yang sifatnya sangat personal. Misalkan Anda ditanya, BMW atau Mercy? Agak sulit kita menjawabnya. Nah, karena itu ini penting sekali bahwa psychological benefit adalah sesuatu yang sifatnya sangat personal. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki suatu kemampuan dalam mengkomunikasikan ini kepada konsumennya. Dan bagaimana perusahaan dapat menciptakan suatu citra mengenai manfaat psikologis ini. Walaupun ini sulit diperbandingkan, sehingga apabila perusahaan berhasil membentuk suatu psychological benefit, dan ini menurut saya adalah salah satu positioning benefit factor yang paling powerful atau paling kuat, namun membentuknya juga paling sulit. Karena ini psychological, sesuatu yang muncul dalam benak konsumen. Oleh karena itu, penting sekali bagaimana produsen dapat mengkomunikasikan dan juga memahami psikologis dari konsumen sasarannya. Dan kita perlu ketahui bahwa konsumen sasaran itu adalah manusia yang memiliki sifat-sifat psikologis yang tentu saja tidak ada yang persis sama. Karena itu, di sini membutuhkan suatu riset yang mendalam untuk memahami bagaimana karakteristik psikologis dari konsumen sasaran tersebut. Baik, itu adalah salah satu cara bagaimana produsen dapat merancang suatu strategi positioning bagi produk yang dimilikinya, dan juga bagaimana perusahaan dapat membangun suatu positioning di pasar yang dia masuki. Jadi positioning produk, positioning perusahaan di pasar, dan juga bagaimana positioning merek itu saling berhubungan dan erat sekali. Dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai merek, tapi intinya adalah yang ingin saya sampaikan, yang perlu ditekankan di sini adalah ada dua
hal penting yang harus diingat terkait positioning. Pertama adalah bagaimana posisi di benak konsumen. Jadi ini sesuatu yang ada di pikiran konsumen, baik itu posisi perusahaan, posisi produk, dan posisi branding, dan bagaimana posisi pesaing dari perusahaan tersebut atau produk pesaing maupun merek pesaing. Karena tentu saja di pikiran konsumen tidak hanya ada satu merek, tidak hanya ada satu produk, dan tidak hanya ada satu perusahaan yang dia ingat. Nah, ini penting sekali untuk Anda pahami bagaimana positioning itu tercipta dalam benak konsumen. Nah, oleh karena itu, penting juga bagi Anda sebagai pemasar untuk memahami konsumen-konsumen Anda, agar Anda dapat menentukan positioning yang tepat bagi perusahaan Anda, produk Anda, dan juga merek Anda. Karena ini saling berhubungan, maka bagaimana positioning perusahaan itu harus berkaitan erat dengan positioning produk dan juga berkaitan erat dengan positioning merek. Oleh karena itu, kalau kita menyebutkan produk Mercedes-Benz, kita akan selalu melihat produknya juga diciptakan sebagai produk yang eksklusif dan bagaimana brand atau mereknya juga dicitrakan sebagai merek yang eksklusif. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Bila ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan pada forum diskusi. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.